Dan seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah yang kami hadirkan dari kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang dikenal dengan kitab Taqrib. Kita sudah sampai kepada faslun fi syurutis sholati, tentang syarat salat. Syurutus sholati, syarat itu disebutkan oleh Nas. Imam Abi Suja menyebutkan wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam melakukan salat. Syarat adalah hal yang harus dilakukan tapi bukan bagian daripada amalan salat. Itu syarat. Kalau rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan bagian daripada salat. Maka ini arkan syurut syara'itu sholati terjadi di luar solat. Syarat-syarat solat ada 5. Pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadathi wan najisi. Minal hadathi wan najasi. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Sucinya anggota tubuh kita yang kita bawa solat daripada hadath dan daripada najis, atau mungkin atau sering disebut dengan istilah toharoh, bersuci. Bersuci ada 2, bersuci dari hadath dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas dibagi 2, hadas besar dan hadas kecil. Jadi toharoh bersuci, ini syarat yang pertama. Maka tidak sah solatnya orang yang tidak punya toharoh. Bahkan haram kalau tanpa uzur. Maka harus. Pertama adalah bersuci daripada hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas besar adalah dengan mandi besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu. Dan nanti insya Allah bab wudu disebutkan atau sudah. Baik. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Ini adalah sudah pernah disampaikan di fikih praktis, di sini singkat saja. Lubang depan, lubang belakang. Keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, apapun bentuknya. Termasuk angin. Membatalkan wudu. Maka wajib berwudu kalau orang melakukan yang demikian itu. Yang kedua adalah menyentuh, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang. Kemaluan dan lubang belakang. Bagi kaum pria adalah semua batang kemaluan adalah membatalkan wudu. Dan menyentuhnya, yang membatalkan wudu itu hanya menyentuh dengan telapak tangan dan perut jemari. Yang membatalkan wudu adalah bagian tangan yang jika kita pertemukan antara telapak dengan telapak yang tidak terlihat, itulah yang membatalkan. Jadi ini yang tidak terlihat itu yang membatalkan. Adapun pinggiran-pinggiran sini tidak membatalkan. Kalau seandainya ada seorang ibu ingin natur lah bahasanya, anak kecilnya yang laki-laki mau pipis, kalau tidak dipegang akan kemana-mana, sementara sudah punya wudu, dijepit begini tidak batal wudunya, karena yang menyentuh adalah bukan perut jemarinya, tapi pinggir perut jemari. Ini lubang belakang, wilayah lubang itu. Adapun lubang untuk kaum pria adalah utuh semuanya. Bukan masalah menjima yang membatalkan puasa. Supaya tidak campur adalah kalau membatalkan puasa lah cukup yang masuk bagian kemaluan saja sudah batal. Tapi kalau urusan yang membatalkan wudu semua, batang kemaluan seorang laki-laki adalah membatalkan wudu. Itu menurut jumhur ulama mazhab kita, Imam Syafi'i dan Imam Malik dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, kemudian untuk kaum wanita adalah lubang tersebut dan di kiri kanannya.
Kita selesai ini, fikih praktis pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal gila, pingsan, ayan, termasuk tidur, membatalkan wudu, kecuali tidurnya orang yang dalam posisi menempatkan tempat duduknya, posisi duduk begini. Karena tidur juga hilang akal. Maka kalau ada orang tidur telentang, tidur jongkok, tidur baring, batal wudunya. Batal wudunya. Nah ini tidur. Kalau tidur duduk tidak. Sebab al-ainu wika'us syah. Jadi kalau orang tidur ini adalah tidak bisa mengontrol anggota tubuhnya. Jadi mohon maaf, bisa saja lubang belakang itu terbuka dan keluar angin. Kata Nabi, al-ainu wika'us syah. Jadi yang namanya mata itu pengikat. Selagi masih melek bisa mengatur itu. Jadi sangat mungkin kalau orang tidurnya tidak dalam posisi duduk, itu akan buang angin dan dia tidak sadar. Maka mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan kalau duduk, posisi duduk tidak membatalkan. Dan kalau kita cermati memang beda antara posisi duduk dan posisi yang lainnya. Subhanallah, kalau kita cermati, kita belajar tidak hanya sekedar mendengar dan menghafal saja, akan tapi kadang perlu bertanya apa bedanya antara baring dan duduk, kan begitu. Kalau dihubungkan dengan hadis Nabi al-ainu wika'us syah, kalau yang namanya mata ini pengikat lubang belakang agar tidak keluar angin, agar bisa ngontrol. Kalau orang masih sadar bisa ngontrol. Kalau orang tertidur tidak bisa ngontrol. Akan tapi dalam posisi duduk itu akan terkontrol. Sebab kalau orang lagi posisi duduk ini dalam keadaan normal saja, kalau dia ingin buang angin tidak bisa, kecuali harus merubah posisi. Sebab posisi duduk ini menutup lubang tersebut. Nah, ini lihat, kalau dalam keadaan normal saja kita melek posisi duduk, buang angin, akan bisa mengagetkan tetangganya nanti. Jadi harus, nah ini hikmahnya. Baik, yang keempat yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki dengan perempuan dengan syarat-syaratnya tentunya. Ada 5 syarat yang sudah dihafal dalam fikih praktis. Mohon bagi yang ingin memperluas masalah ini, coba dilihat nanti di pembahasan fikih praktis. Fikih praktis itu ada pembahasan detail, karena nanti dibahas masalah tentang mahram segala macam. Ini singkat saja sesuai dengan matan ini. Yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki perempuan dengan 5 syarat, adalah laki dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan tidak batal, laki dengan laki tidak batal. Aslinya harus begitu. Kalau perempuan tidak asli dengan perempuan kalau perempuan tidak asli dengan perempuan beneran tetap batal. Perempuan aslinya ada laki-laki berubah jadi perempuan, dirubah, tetap dia hukumi sebagai laki-laki. Aslinya apa? Begitu. Baik, laki perempuannya. Yang pertama adalah laki perempuan. Syarat yang kedua bersentuhan laki perempuan adalah kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu gigi tidak. Seorang suami saking gemes sama istrinya disentuh, saya pengen nyentuh gigimu, nggak batal. Atau membelai rambutnya tidak batal, atau menyentuh kukunya, kuku dengan kuku atau kulit dengan kuku tidak membatalkan. Kuku dengan kuku tidak membatalkan, gigi tidak, rambut tidak. Makanya kalau seorang suami membelai rambut istrinya tidak batal wudu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah dua-duanya adalah membangkitkan syahwat lawan jenisnya. Artinya umur yang membangkitkan syahwat, bukan anak kecil. Jadi kalau kita seorang laki-laki, kita dewasa, menyentuh anak kecil tidak batal wudu kita. Atau seorang wanita menyentuh anak laki-laki kecil tidak batal wudu. Yang sekiranya laki-laki kecil itu umumnya tidak membangkitkan syahwat. Untuk tabiatnya orang normal, kayak Imam Syafi'i dan sebagainya. Selalu mencontohkan Imam Syafi'i karena imam kita Imam Syafi'i. Maksudnya orang normal. Tapi kalau orang tidak normal ya masalah bangkit syahwat ya lain cerita dia. Orang laki dengan laki ada yang bangkit syahwat, perempuan dengan perempuan ada bangkit syahwat, itu kelainan, tidak masuk dalam bahasan ini. Ini orang normal. Yang keempat adalah tidak ada pembatas biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya biarpun tipis tidak membatalkan, tipis sekali. Ada pembatasnya, ada hail.
maka tidak membatalkan wudu. Yang kelima adalah bukan mahram. Kalau mahram tidak batal wudu. Tolong para santri harus ngerti, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang naik haji sana, mahram dengan fathah ra-nya. Mahram orang yang haram dinikahi. Sudah menjadi salah kaprah di masyarakat, mahram jadi muhrim. Muhrim naik haji nanti, muhrim. Mahram selesai ya, 5. Kalau itu salah satu dari ini adalah membatalkan wudu, harus berwudu. Wudunya dengan air yang suci dan mensucikan. Baik, kemudian rincian mahram ada lagi, ada mahram ada 3, ada mahram nasab, akhir mahram menyusui, dan akhir mahram musaharah dan pernikahan. Nanti ada. Tidak kita bahas di sini karena sudah dibahas di pembahasan fikih. Ini ada tambahan saja ini. Yang kedua adalah membersihkan diri dari najis. Najis, insyaallah kalau tidak salah ini dibahas najis. Di kitab ini akan dibahas najis lumayan detail di sini. Najis ada 7 yang sudah pernah kita hadirkan dalam fikih praktis, kembali kepada pembahasannya. Najis di mana? Najis di 3 tempat. Di bajumu, di badanmu, dan di tempatmu. Kalau bajumu terkena najis maka tidak sah. Badanmu terkena najis tidak sah. Atau di tempat. Tempat adalah yang bersentuhan dengan badan kita. Kalau tempat tersebut tidak bersentuhan dengan badan kita, maksudnya badan kita tidak menyentuh najis tersebut, ya tidak. Contohnya, Anda berdiri, di depan Anda adalah ada kotoran ayam. Baunya luar biasa. Biarpun baunya sampai ke Anda, asalkan Anda tidak menyentuh, tidak batal. Bahkan di saat Anda sujud, pas kotoran ayamnya di hidung Anda, baunya kayak apa, tetap tidak batal, tidak membatalkan. Yang penting tidak menyentuh. Jadi bisa saja kalau ada najis di dekat kaki kita, tinggal kita menjauhkan kaki kita dan jangan menyentuh. Ini adalah masalah najis di badan, kemudian najis di baju, di pakaian, kemudian juga najis di tempat yang kita gunakan untuk sholat. Pembahasan najis adalah lumayan panjang lebar, karena kita harus bahas tentang apa itu najis, kemudian bagaimana cara mensucikan najis, pembagian najis, ada najis ringan, najis berat, najis sedang, kemudian juga bagaimana pindahnya najis, ini harus difahami. Kemudian juga ada najis yang ma'fu, dimaafkan, dan najis maafkan itu banyak sekali, belasan. Kurang lebihnya ada 11 najis yang dimaafkan, ada yang dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di baju, ada dimaafkan di air, ada tidak dimaafkan di baju, ada dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di baju, ada dimaafkan di badan dan di baju, ada dimaafkan di air, ada dimaafkan di makan, tidak dimaafkan di air, ada dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju, dan seterusnya ada dimaafkan di makanan, ada dimaafkan di jalan, ada dimaafkan hanya di Mekah saja nanti. Jadi insya Allah itu juga ada pembahasan khusus dalam fikih praktis. Ini sepintas kita sampai di sini karena kita pelajaran adalah hikam. Jadi ada gambaran bahwasanya kami himbau yang ingin memperdalam fikihnya, ikuti kajian kami di fikih praktis, bukan di sini. Ini hanya sekedar menyempurnakan agar sempurna antara tasawuf dengan fikih. Kita pelajaran tasawuf, kita sisipkan bab fikih. Ini adalah masalah najis. Nanti ada najis yang dimaafkan, itu penting sekali untuk mengetahui najis maafkan. Setelah itu nanti satrul aurat kita bahas pada pertemuan yang akan datang.